Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat lagi? Udah sarapan kan? Harusnya semangat. Ikan sepat melompat-lompat, sekali melompat jatuh ke darat. Kalau ananda semua mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam Ustaz dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jalan-jalan ke Aceh Darussalam, pernah ke sana? Sehingga sebentar membeli kue timpan. Jika kalian semua tidak semangat menjawab salam, itu tandanya kalian sedang cinggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh dewan guru, panitia maksama, masa ta'aruf madrasah, baik abi maupun ummi, dan yang Ustadz cintai, seluruh siswa-siswi baru, baik untuk tingkat sanawiyah maupun untuk tingkat aliyah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. 6 Kabupaten Dairi, percis di tengah-tengah hutan, di lokasi paling bawah, curam, rata-rata masyarakatnya Karo, agama mayoritasnya non, yang muslim cuman sedikit. Makanya begitu Ustaz sampai ke sana, betapa besarnya nikmat Islam yang kita punya. Biarpun kita terlahir dari orang tua yang muslim, itu satu nikmat yang tidak bisa ditawar-tawar. Di wilayah Timur Tengah masih ada namanya daerah mati. Kehidupan di sana tidak ada, tumbuhan tidak hidup, binatang pun tidak ada. Ini bentuk sejarah bahwa ini dulu tempat daerah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam beragama. Jelas ya? Jelas? Makanya normalnya laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai nanti, masa kalian nanti 40 tahun lagi. Kenapa? Kelamaan. Nanti tamat dulu kuliah, sudah dapat kerja yang mapan, mau carilah. Sekarang belum lagi masanya. Termasuk yang aliyah, belum lagi masanya, belum. Kalian beli pulsa aja masih minta duit mama kalian. Mau kenal kayak gitu pula, belum. Nanti tamat kuliah, dapat kerja,
Sudah? Senangkan dulu orang tua, bahagiakan dulu orang tua. Mau bahagiakan orang lain, silakan. Nanti setelah setuju? Gapai dulu cita-citamu. Sudah? Dapatkan dulu impianmu. Jadi dulu kalian orang yang sukses, baru kalau ingin mulai mencintai sesama terhadap lawan jenis, silakan. Tapi sekarang masih SMA, nengok perempuan pun Ustaz takut tunduk gitu. Sampai sekarang pun Ustaz kalau nengok ibu-ibu tunduk Ustaz. Katanya ibu-ibu nih. Jelas ya? Nanti, baik. Itu homo sejenis. Lawannya hetero. Masyarakat kita masyarakat yang majemuk, heterogen. Baik dari sisi agamanya. Ada berapa agama yang resmi diakui di Indonesia? 6. Itu yang resmi. Belum lagi yang nggak resmi. Kemarin di daerah Karo, Ustadz bincang-bincang. Penganut agama Pilbegu pun masih banyak di sini Ustadz katanya. Kau Pilbegu? Nyembah hantu. Ngeri nggak itu? Ustadz pun agak was-was di sana. Betul. Yang resmi 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu yang resmi, yang nggak resmi banyak lagi. Itu dari sisi agama. Dari sisi suku, berapa puluh suku yang ada di Indonesia? Berapa Umi? Pokoknya banyak lah ya. Itu jawaban selamat lah itu. Banyak, mulai dari suku Jawa, Batak, Mandailing, Madura, Minang, Melayu, Aceh, dan sebagainya. Banyak. Paham ya? Bahasa apalagi? Artinya, melihat potensi Indonesia yang sangat heterogen, peluang konflik itu sangat riskan terjadi, terutama dalam hal masalah keagamaan. Karena cerita agama itu sangat sensitif, betul nggak? Orang nekat saling bunuh ketika agamanya disinggung. Ketika agamanya disinggung, dicaci, dihina, direndahkan, orang nekat mikul senjata demi agamanya. Paham? Paham? Bahkan akhir-akhir ini, jangankan dengan yang beda agama, di dalam satu agama sendiri sekalipun, sesama umat Islam, 10 tahun belakangan ini, peluang konflik itu sering terjadi antara paham satu dengan paham yang lain. Nggak ada. Baik, dengarkan bagus-bagus. Moderasi beragama itu, moderasi berasal dari kata moderat. Apa arti moderat? Kalau bahasa Qur'annya disebut wasato. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Al-Baqarah 143. Dan kami jadikan kamu, bilangkan kita umat Islam, adalah ummatan wasato. Litakunu suhada'a 'alan nas, supaya kamu bisa menjadi saksi terhadap manusia. Yang namanya saksi, dia mesti bersifat adil, betul nggak? Yang muncul istilah Islam moderat, Islam yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu bebas. Nah ini dia. Tapi Islam moderat berada di tengah-tengah, tidak terlalu kaku, sehingga memunculkan kelompok
kelompok Islam yang radikal. Islam radikal masa dulu itu sudah dimulai oleh kelompok Khawarij namanya. Apa namanya? Kelompok Khawarij ini ciri-cirinya mudah mengkafir-kafirkan saudaranya. Sekelas Ali bin Abi Thalib dikafirkan sama mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan juga dikafirkan, dibunuh. Terakhir yang mati siapa? Yang terbunuh Ali, Muawiyah selamat. Kenapa? Karena Khawarij dulu melakukan pembunuhan ketika subuh. Karena Ali, Muawiyah selalu ke masjid sholat subuh. Kebetulan Muawiyah ketika itu sedang sakit, lalu yang tidak sepaham dengannya, Ali bin Abi Thalib dibunuhnya karena dianggap telah kafir. Ngeri tidak? Ngeri tidak? Apa ini sekalian? Islamic Suriah and Iraq State. Mereka telah mengaku mendirikan negara Islam Suriah dan Irak. Tahu ISIS? Islam. Tapi pemahamannya radikal. Mereka curi kilang-kilang minyak. Mereka curi bank-bank milik negara. Mereka bom-bom tempat-tempat pemerintahan. Tahu kalian? Sambil ngebom, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Coba lagi. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Mulutnya bilang Allahu Akbar, mulutnya bilang Bismillah, tapi perilakunya perbuatan zalim, membunuh saudaranya yang muslim. Inilah kelompok radikal itu. Kalau di luar negeri dimotori oleh kelompok apa tadi? Apa namanya? ISIS. Bukan ikatan suami takut istri. Negara Islam Suriah Irak. ISIS. Apa tadi? Islamic Suriah and Iraq State. Tengok Yaman sampai sekarang perang nggak kunjung usai. Kalian baca berita nggak? Baca berita nggak? Sampai sekarang perang nggak kunjung usai. Yang perang sama-sama umat Islam. Kalau udah umat Islam perang dengan umat Islam, yang menang siapa? Kalau sesama Muslim sama-sama perang, yang menang siapa? Nggak ada yang menang. Orang itu. Siapa? Oh, orang itu siapa maksudnya? Siapa? Di luar mereka tepuk tangan, mereka ketawa, mereka nggak perlu keluar energi, cukup nonton saja. Yo, bahasa Jawa ya. Opo? Jele duit lah cepek wae, gawe tuku beras. Ini cerita Mama Ustaz nih demi Allah. Mama Ustaz tahu dia baru panen duit. Jele lah duit 100, engkau tak bayar. Minggu depan gawe tuku beras. Apa katanya? Dengan enteng dia bilang, gak enteng. Padahal Mama Ustaz tahu duitnya sedang banyak, tapi beraninya dia teganya bilang tidak ada. Gak enteng itu bahasa apa itu? Jawa. Ternyata bukan Mendeleng aja yang pelit, Jawa pun banyak yang pelit. Sorry Pak Edo ya yang Jawa, sorry. Betul. Tuh, Ustaz rasakan. Tapi Ustaz tidak putus asa. Semangat belajar sekolah, semangat kuliah. Kalian pun begitu. Dengan anak-anakku, jangan Ustaz yakin ada di antara kamu yang susah orang tuanya, kejora kadang ora, ya kan? Nah, jangan putus asa, tetap semangat, apalagi di hadapan Tuhan. Kaya miskin itu tidak ada yang membedakan apa? Takut. Apa? Bahkan lapat lali arabiyyin ala min illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang di luar Arab kecuali
takwa. Yang membedakan kita takwa. Suku sama. Makanya kalian yang orang Mendeleng jangan merasa suku kalian lebih hebat daripada orang Jawa. Jangan. Sehingga kalian ngejek-ngejek orang Jawa. Alah Jawa, Jakon katanya. Oh Jakon. Jawa kontra. Jaku. Apa Jaku? Jawa makan kutu. Nggak boleh. Karena dulu orang Jawa begitu. Rumah dulu kan rumah tingkat. Apa rumah? Papan tangga. Jadi ada tangganya. Cucu, anak, mama, nenek. Duduknya tuh jejer. Nyari kutu. Kadang saking geremnya. Ditambah orang, dimakan. Muncul istilah Jawa makan kutu. Nggak boleh. Itu menghina. Datang si Jawa pun nggak mau kalah sama orang Mendeleng. Kalian manipol, Mendeleng polit, metal, Mendeleng tahan lapar. Datangnya jam 8 pagi acara pesta, makannya jam 4 sore. Nggak boleh. Allah orang Mendeleng bilang Allah nggak pandai. Kalau udah ajak Allah, nggak boleh. Jawa pun begitu, bilangkan ha nggak pandai ka, bilangkan ain nggak pandai nga. Alhamdulillah Rabbil ngalamin Ar-Rahman Nirrahim. Rupanya imamnya dalam. Malik yaumiddin. Iya karena budu wa iya karena sa'id waladolin. Makmumnya pun wayang sudah. Masing-masing punya sejarah. Intinya nggak boleh saling karena suku. Semua suku sama di hadapan Tuhan. Bahkan orang Arab dengan orang di luar Arab juga sama. Yang membedakan adalah takwa. Kaya miskin juga sama. Yang membedakan adalah itulah makna kesetaraan. Musawah sama. Yang membedakan takwa. Ustaz Ibu dulu kalian dengan sebuah syair. Mau? Syair dari seorang penyanyi dari Malaysia, Raihan. Zaman Ustaz dulu yang terkenal penyanyi Islami itu Raihan. Roma Irama lain, ini dari Malaysia. Mana dengar nyanyinya? Banyak nyanyinya Ustaz hafal dulu. Ustaz dulu kalau udah acara-acara hari besar nggak pernah absen tampil di atas pentas. Nyanyi sholawatan. Contoh, miskin. Masih ingat? Ibu-ibunya ada yang tahu? Nggak ada yang hafal ibu-ibunya, kacau. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Biar rambut sama hitam, tapi hati kita berbeda. Gak ada teh manis, kita serak gitu. Biar muda, biar tua, yang beda hanyalah takwa. Tiada ada di antara kita yang kekal selamanya. Semua yang kita miliki hanyalah sementara. Yang cantik akan pudar, yang muda akan tua, harta kan yang dibawa hanya amalan. Tepuk tangan sih, udah payah hafalnya itu. Musawah, persamaan. Yang kedua, anti diskriminasi. Tahu diskriminasi? Sikap membeda-bedakan terhadap kelompok agama tertentu. Ini nggak boleh. Apalagi dari diskriminasi meningkat kepada
intimidasi. Tahu intimidasi? Tekanan. Dari intimidasi berujung kepada bentuk kekerasan, ancaman hingga pembunuhan. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang moderat. Halo, Islam moderat, anti diskriminasi, anti intimidasi, apalagi kekerasan. Datang sekelompok umat Islam ini, digeruduk rumahnya, digeruduk, bahkan dipukuli orang-orang yang ada di situ. Inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang moderat. Itu pilihannya. Untuk mengamalkan ajaran Syiah, biarkan. Jangan diganggu. Apalagi harus mengikut kepada paham kita. Nggak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang modern. Termasuk di kalangan internal umat Islam pun banyak perbedaan. Silahkan hargai, nggak boleh kita ganggu. Apa contohnya? Sesuai dengan pilihannya masing. Ada orang Islam yang subuhnya pakai kunut, betul nggak? Betul, silahkan. Ada juga umat Islam kalau subuh nggak pakai betul nggak? Juga betul, silakan. Yang pakai kunut betul, yang nggak pakai kunut betul. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Yang nggak sholat subuh. Cak, jujur, yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan. Laki-lakinya dulu, jangan bohong ya. Yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan. Laki-lakinya jangan bohong. 1, betul nih ya. 2, 3, betul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita berikan untuk yang sholat subuh. Berarti yang nggak sholat subuh haid ya, haid. Oh haid kau. Oh haid. Besok pakai rok ya, besok pakai rok. Insya Allah setelah kamu nanti sekolah di MDS berubah, harus menjadi lebih. Yang perempuan yang tadi pagi sholat subuh, jangan ngaku haid semua, nggak mungkin. Yang tadi pagi sholat subuh tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Yang lain haid. Kacau. Insya Allah setelah nanti di MDS berubah ya. Setuju? Mau pasang nggak sholat subuh? Astagfirullahaladzim. Besok ganti rok. Haid Pak bilang. Paham moderat itu dia menghargai adanya perbedaan. Setuju? Yang mau pakai kunut silakan, yang nggak pakai kunut silakan. Mereka beribadahnya hari apa? Minggu. Jangan datang kalian pula setiap hari Minggu kalian beli mercon banyak-banyak. Orang sudah nyanyi di samping gereja. Ini yang merusak moderasi beragama. Nggak boleh. Kalian aja kalau sedang sholat tiba-tiba di samping hidupi mercon, wah, marah nggak? Begitu juga mereka. Setuju? Indonesia negara yang sangat menjunjung toleransi beragama. Tengok di Jakarta, masjid terbesar, masjid raya di Jakarta apa namanya? Istiqlal. Ternyata di depan Istiqlal, di sampingnya atau di depannya Pak Indo yang udah ke Jakarta? Depan. Di depan Istiqlal masjid raya kita, ternyata ada gereja katedral, gereja terbesar juga milik umat Kristiani. Bahkan ketika ada acara di Masjid Istiqlal, parkirnya kurang di halaman masjid, bisa dipakai halaman gereja.
Di gereja pun begitu. Begitu ada acara padat, kendaraan gak cukup, bisa dipakai ke halaman Masjid Istiqlal. Indah gak kebersamaan? Biarpun beda agama, tetap saling menghormati dan menghargai. Setuju? Itulah moderasi dalam tidak boleh adanya diskriminasi, intimidasi, apalagi sikap menyerang, kekerasan, apalagi sampai kepada bentuk pembunuhan. Jadi Ustadz, kalau kayak gitu boleh kita berkawan sama orang Kristen? Boleh nggak? Berkawan boleh nggak sama orang Kristen? Boleh. Yang nggak boleh itu nikah sama mereka. Paham? Tapi Ustadz, nanti dia katanya mau masuk Islam kalau nikah sama aku. Jangan. Masih banyak lagi pemuda yang Muslim. Karena kebanyakan kalau dia mau masuk Islam gara-gara mau nikah, biasanya Islamnya nggak jelas. Banyak Ustadz begitu melihat, begitu dinikahkan, sudah, ya udah, aktivitas Islamnya nggak nampak. Sholat pun enggak, puasa pun enggak. Bahkan ada kejadian di mana begitu sudah punya anak satu, dibawa balik ke kampungnya ini anak, lalu pindah ke agama semula. Karena anaknya dibawa sama suaminya di kampung suami di agama semula, mamanya pun nyusul sampai ke sana. Karena anak dibawa nggak tega, akhirnya si mama pun dipaksa untuk pindah ke agama lama suaminya. Itu terjadi banyak. Paham itu? Paham? Paham? Tapi kalau sekedar berteman berkawan boleh. Boleh. Itu ada 3. Ada persaudaraan atas dasar agama Islam, namanya ukhuwah Islamiyah, sesama Muslim, Yang kedua namanya ukhuwah watoniyah, saudara karena satu bangsa. Kita sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Buddha, saudara. Namanya ukhuwah apa tadi? Watoniyah. Apa namanya? Persaudaraan karena satu persaudaraan karena satu ukhuwah apa namanya? Apa? Watoniyah. Yang ketiga yang paling namanya ukhuwah basariyah. Apa namanya? Persaudaraan atas nama manusia. Semua manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, adalah saudara. Saudara dari mana? Satu orang tua yang sama. Siapa? Kakek Adam dan nenek Hawa. Sama kita, dari satu asal yang sama, orang tua yang sama, walaupun jauh, yaitu Adam dan Hawa. Makanya, kalau nolong orang, jangan tengok-tengok agamanya. Kalau memang dia layak ditolong. Contoh, kalian lagi nyapu di halaman rumah kalian. Tiba-tiba ada orang naik kereta jatuh, nyungsep ke paret depan rumah kalian. Comberannya banyak. Akhirnya segini cengam-cengam, tolong. Datang kalian, wah, jatuh. Nanya lagi itu. Iya, tolong. Bukan ditolong terus, malah ditanya lagi, maaf wah agamanya apa? Islam. Langsung ditolong, tidak, ditanya lagi, Islamnya wah NU atau Muhammadiyah? Coba. NU-nya pilih partai P3 atau PKB? Terima tua inilah. Ini picik memahami persaudaraan. Persaudaraan atas nama kemanusiaan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kalau memang layak ditolong, harus ditolong. Kalian punya tetangga Kristen, kelaparan, 2 hari 2 malam nggak makan, kira-kira kalian bantu nggak? Kalian kelebihan berat, apa enggak?